Halo semua, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang apa itu rasio keuangan. Rasio keuangan adalah pemikiran akal sehat, akal budi, dan nalar untuk membandingkan dua hal yang saling berhubungan dalam bentuk angka. Pengertian rasio keuangan secara mendalam adalah kegiatan membandingkan angka-angka yang ada di dalam laporan keuangan. Dan fungsi rasio keuangan terdapat 5 poin. 1. Mengetahui optimalisasi finansial. 2. Mengetahui efektivitas manajemen operasional. 3. Memastikan penggunaan aktiva telah optimal. 4. Menunjukkan kondisi keuangan perusahaan. Dan 5. Menjadi acuan analisis kemampuan perusahaan untuk berkembang. Adapun jenis-jenis rasio keuangan adalah sebagai berikut. Profitabilitas, yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memperoleh suatu laba atau keuntungan. B. Likuiditas, kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial atau hutang jangka pendek. C. Solvabilitas, rasio untuk mengetahui kebutuhan keuangan perusahaan dibiayai oleh hutang. Dan D. Aktivitas, rasio untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktivanya. Adapun rasio profitabilitas terbagi atas 3 bagian. Yang pertama 1 yaitu return of equity, yang dimana rumusnya dapat kita lihat pada gambar di atas ini. Dan berikut adalah contoh soal dari rasio profitabilitas. Yang kedua adalah return of asset. Kita dapat melihat rumusnya seperti gambar pada di atas ini. Dan yang ketiga adalah return of sales atau pengembalian terhadap penjualan. Dan penjualan ini dapat dilihat dari sektor perusahaan selama 1 tahun. Dan rumusnya juga dapat kita lihat seperti gambar di atas ini. Rasio likuiditas terbagi atas 3 bagian, yaitu 1. Current ratio atau rasio lancar, 2. Quick ratio atau rasio cepat, dan 3. Cash ratio atau rasio kas. Apa aja sih yang terdapat di aktiva lancar? Kita dapat lihat bahwa yang terdapat di aktiva lancar ada sebagai berikut: kas bank, piutang usaha, inventaris, deposit, surat berharga, beban dibayar di muka, dan sebagainya. Lalu apa itu hutang lancar? Yang terdapat di hutang lancar adalah hutang hadiah, hutang garansi, hutang PPh, hutang dividen, hutang dagang, dan sebagainya lainnya.
Adapun soal current ratio adalah sebagai berikut, yang dimana hasil akhirnya perbandingan current ratio-nya ialah 2:1. Adapun dari yang kedua adalah quick ratio, yang dimana perbandingan quick ratio-nya ini adalah sebesar 1:1. Dan yang ketiga adalah case ratio, yang dimana dari soal ini terdapat perbandingan sebesar 3:1. Dan berikutnya kita dapat melihat ratio solvability, yang dimana terbagi atas dua bagian, yaitu 1. Debt to asset ratio, rumus hutang dibagi dengan aktiva, dan kedua, debt to equity ratio, rumusnya yaitu adalah hutang dibagi dengan modal. Adapun dari soal ratio solvability, kita dapat melihat sebagai contoh yang ada di atas ini. Dan yang terakhir adalah rasio aktivitas, di mana perputaran total piutang dengan rumus penjualan bersih dibagi dengan total aset rata-rata. Demikianlah hasil persentase kelompok kami telah selesai. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan jika ada pertanyaan, sanggahan, atau tanggapan, kami persilahkan kepada kelompok lain untuk berkomentar. Terima kasih.